yang lama yang belum terungkap, tapi ada juga yang baru tapi belum terungkap. Uang negara itu kadang disimpan dulu dalam bentuk giro atau deposito jangka pendek, biasanya 3 bulanan. Emang sih bunganya kecil, cuma sekitar 2% per tahun, tapi coba kita hitung bareng-bareng ya. Kalau uang yang disimpan 1 triliun, maka kalau dikalikan 2% per tahun itu berarti 20 miliar rupiah. Kalau disimpan cuma 3 bulan, ya tetap dapat bunga sekitar 5 miliar rupiah. 5 miliar sahabat, cuma dari bunga singkat. Lumayan banget kan? Nah, secara aturan bunga itu harusnya dilaporkan dan masuk ke kas negara. Tapi kalau bunganya nggak ada aturan untuk dilaporkan, nah ini jadi bahan pertanyaan. Coba tebak, masuknya kemana ayo? Ke program yang lain, ke kas negara, atau ke kantong pribadi? Mau kemana saja kalau bukan peruntukannya, itu melanggar undang-undang tentunya. Sahabat paham Islam, pemirsa yang disayangi Allah dan saya banggakan, terima kasih atas tanggapan video dan postingan yang saya upload, baik itu melalui email balasan atau bikin video respon sendiri-sendiri. Inilah yang dimaksud dengan komunikasi dua arah. Kalau begitu, saya juga ya merespon lagi tentunya. Kalau berbicara masalah karet Tateltu tidak akan lepas dengan istilah orang dalam ya. Nah, orang dalam di negeri ini atau disebut ordal lah gitu ya, bukan cuma istilah medis tapi juga diagnosis sosial. Kalau di rumah sakit, orang dalam itu ibarat pasien. Kalau di birokrasi, orang dalam itu kadang malah yang bikin sistemnya jadi sakit. Nah, yang akan saya bahas pada hari ini sebuah kekuasaan tanpa jabatan tapi efeknya luar biasa besar. Mereka jarang muncul di berita, tidak tercatat secara resmi baik itu secara struktural, tapi mampu mengatur arah proyek, menaikkan anggaran, bahkan menekan bunga pinjaman luar negeri. Inilah yang disebut dengan oleh banyak orang sebagai otoritas ordal. Orang dalam yang bisa lebih berkuasa daripada pemerintahan itu sendiri. Orang yang bisa berkuasa daripada jabatan formal. Kita tidak hanya akan mengungkap modusnya, tapi juga kita akan mengaudit bersama. Saya Andri Hardiansah, bukan mau menuduh siapapun. Bapak-bapak yang menunggu laporan masyarakat, kita percaya para penegak hukum yang jujur di negeri ini masih punya hati nurani. Mereka hanya menunggu momentum yang tepat saat nurani lebih kuat daripada tekanan, saat keadilan lebih penting daripada jabatan, dan ketika saat itu tiba, semua yang bersembunyi, semua yang tersembunyi di balik kekuasaan akan kehilangan perlindungannya sendiri. Semua belajar satu hal penting, bahwa setiap proyek publik bukan soal uang, tapi soal kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat paham Islam, pemirsa yang disayangi Allah dan saya banggakan. Terima kasih karena terus setia mendengar, berpikir, dan tumbuh bersama kami.
Hari ini kita akan membahas sesuatu yang halus tapi berbahaya, iseng-iseng berhadiah umroh gitu. Sebuah kekuasaan dan jabatan yang sering bersembunyi di balik proyek besar di negeri ini. Mereka itu ada yang tercatat dan ada juga yang tidak tercatat dalam struktur pemerintahan. Tapi suaranya itu sangat berpengaruh, bisa menggoyang reposisi jabatan maupun anggaran. Mereka bukan pejabat inti, tapi bisa menentukan siapa yang dapat proyek dan kewenangan. Pokoknya urusan mereka itu hanyalah proyek, proyek, dan proyek. Inilah yang sering disebut sebagai otoritas ordal. Orang dalam yang bercokol terlalu lama di pemerintahan, mengatur tanpa terlihat demi kepentingan pribadi maupun kelompok yang sepaham dengan mereka. Dan hari ini kita akan membuka tabirnya, bukan dengan amarah, tapi dengan audit bela bangsa. Sahabat paham Islam, terima kasih karena sahabat semua masih setia menonton dengan hati dan akal yang sehat. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang halus tapi berbahaya, nggak tanggung-tanggung, hadiahnya bisa tiket umroh ya. Saya akan mengajak Anda menelusuri bukan sekedar angka, tetapi hati dan akal sehat di balik laporan yang terlihat terapi, padahal mungkin menyembunyikan banyak hal. Waktu lihat laporan proyek besar, angkanya sangat rapi, grafiknya indah, tapi hasilnya entah di mana. Lucunya, kalau ditanya, kenapa biayanya membengkak? Jawabannya klasik tapi elegan. Ini kan terjadi penyesuaian harga material akibat fluktuasi pasar global. Padahal kalau diterjemahkan ke bahasa publik, ke bahasa rakyat artinya cuma satu ya. Harga naik tapi yang kerja tetap orang yang sama atau 4L. Lu lagi, lu lagi. Atau kadang dijawab itu karena faktor alam. Tapi alam yang mana? Yang kena banjir bukan proyeknya, tapi logika publiknya. Tenang, kita nggak mau nyinyir, kita mau belajar bareng di mana letak kejanggalannya dan bagaimana mata batin bisa jadi alat audit yang paling jujur. Pernahkah sahabat paham Islam Anda melihat angka laporan yang begitu besar tapi hasil di lapangan terasa tidak sepadan? Itulah fakta pertama yang harus kita hadapi. Banyak proyek besar di negeri ini yang biayanya melonjak tajam. Miliaran bahkan triliunan rupiah menguap tanpa penjelasan rinci. Kenapa bisa begitu? Karena seringkali perencanaan disusun untuk meyakinkan, bukan untuk menghitung kebenaran. Rencana dibuat agar terlihat murah di awal, lalu pelan-pelan disesuaikan di tengah jalan. Solusinya sederhana tapi tegas. Audit forensik independen, itulah yang mungkin dimaksud dengan menunggu laporan masyarakat oleh bapak-bapak di sana. Audit yang tidak sekedar menghitung, tapi menelusuri aliran uang dengan mata batin, dengan akal sehat, tanpa takut siapapun. Mari kita definisikan secara jujur.
Audit bukan sekedar mencari kesalahan, tapi memastikan setiap rupiah bekerja untuk rakyat. Ketika dana publik berpindah tangan dari negara ke vendor, dari vendor ke subkontraktor, setiap langkah harus bisa ditelusuri. Bila ada satu rantai yang putus, maka hilanglah satu bagian dari kepercayaan rakyat. Manfaatnya luar biasa. Audit yang jujur membangun budaya transparansi anggaran. Transparansi menumbuhkan kepercayaan, dan kepercayaan itu melahirkan kemakmuran. Negara tidak hanya kuat karena uang, tapi karena moral orang-orang yang menjaganya. Statement saya sederhana. Penyimpangan kecil hari ini bisa menjadi skandal besar di masa depan. Buktinya banyak proyek yang awalnya hanya selisih berapa persen, akhirnya menumpuk jadi triliunan rupiah karena tidak diaudit sejak dini. Markup kecil dianggap biasa, tanda tangan tanpa verifikasi dianggap cepat, dan yang paling fatal adalah keheningan dianggap aman. Penutupnya, mari kita renungkan. Diam terhadap kejanggalan bukan bentuk kesopanan. Diam terhadap kebocoran justru bagian dari pengkhianatan. Faktanya, sahabat paham Islam, banyak proyek yang dimulai dengan niat mulia, tapi berakhir dengan laporan yang terlalu indah untuk dipercaya. Ada pola yang berulang, yang nyaris sama di hampir semua kasus pembengkakan anggaran yang besar. Pertama, perencanaan sengaja dirancang serendah mungkin agar cepat disetujui. Yang kedua, anggaran membengkak di tengah jalan bukan hanya lewat istilah teknis seperti cost overrun atau revisi desain. Yang ketiga, muncul subkontraktor berlapis, perusahaan-perusahaan kecil yang hanya menjadi perantara tagihan. Dan keempat adalah pengawasan administratif dilakukan di atas meja, bukan di lapangan. Kalimatnya manis demi percepatan, padahal banyak percepatan justru mempercepat kebocoran-kebocoran anggaran. Namun ada satu modus yang lebih licin dan sering tak terbaca publik, yaitu mekanisme pinjaman luar negeri. Sahabat paham Islam, prosesnya itu mirip seperti ketika seseorang meminjam uang ke BPR atau lembaga keuangan kecil. Ada pihak ketiga atau sering disebut dengan mediator lah gitu ya, yang membantu melobi bank luar negeri agar proyek bisa cepat cair, bisa didanai dengan cepat. Awalnya, bunga pinjaman memang terlihat rendah. Manis di awal memang, meyakinkan di rapat-rapat resmi, tapi itu membahayakan di kemudian hari. Namun karena mediator ini mengklik-tiki atau menekan pihak bank untuk mendapatkan fee pribadi, maka bunga pinjaman pun perlahan dinaikkan. Kenaikan itu tak langsung terasa, tapi ujungnya jadi beban berat bagi pemerintah dan rakyat. Ironisnya, sebagian besar keuntungan dari lobi halus itu tidak pernah tercatat di laporan resmi. Masuk lewat jalur konsultan, jasa penjamin, atau biaya administrasi yang berlapis-lapis. Akibatnya, negara menanggung bunga jauh lebih besar, sementara manfaat proyeknya belum tentu sepadan.
Penjelasannya sederhana, ketika pinjaman diurus dengan logika bisnis pribadi, maka publik selalu yang menanggung resikonya. Dan ketika utang negara dibungkus dengan kepentingan orang-orang dalam ini, maka amanah rakyat berubah menjadi beban moral yang diwariskan ke generasi berikutnya. Solusinya bukan sekedar audit angka, tapi audit mata batin dan transparansi pinjaman. Setiap negosiasi harus tercatat, setiap mediator harus diumumkan, dan setiap bunga harus dijelaskan kepada publik, bukan disembunyikan di balik istilah kebijakan teknis. Karena di balik setiap angka yang janggal, ada hati yang menolak untuk jujur. Dan di belakang setiap bunga yang naik tanpa alasan, ada tangan-tangan yang diam-diam memetik keuntungan. Kesimpulan indikasi kejanggalan finansial manajerial. Yang pertama, biaya proyek membengkak. Yang kedua, pinjaman semakin besar, utang tambahan untuk menutup selisih biaya. Yang ketiga adalah skema keuangan berubah, awalnya murni bisnis antara perusahaan atau B2B, tapi akhirnya negara ikut menanggung lewat dana penanaman modal nasional. Yang keempat, risiko markup dan subkontraktor berlapis, banyak vendor yang bisa jadi pintu masuk markup harga. Yang kelima, aset dicatat tinggi tapi belum menghasilkan pendapatan yang nyata. Pencatatan aset yang tidak proporsional, over valuation atau penggelembungan nilai aset yang menutupi defisit negara. 8. Markup berantai, pembayaran ganda atau bahkan vendor fiktif. Yang kesembilan adalah keterlambatan dan klaim pendapatan. Yang kesepuluh, ini yang jarang terindikasi, menyimpan uang negara dalam bentuk giro atau deposito jangka pendek. Biasanya sih 3 bulan. Uang negara itu kadang disimpan dulu dalam bentuk giro atau deposito jangka pendek. Emang sih bunganya kecil, cuma sekitar 2% per tahun, tapi coba kita hitung bareng-bareng ya. Kalau uang yang disimpan 1 triliun rupiah, 2% per tahun itu berarti 20 miliar rupiah. Dan kalau disimpan cuma 3 bulan, ya tetap dapat bunga sekitar 5 miliar rupiah. 5 miliar sahabat, cuma dari bunga singkat. Lumayan banget kan? Nah, secara aturan bunga itu harusnya dilaporkan dan masuk ke kas negara. Tapi kalau bunganya nggak ada aturan untuk dilaporkan, coba tebak, masuknya kemana ayo? Ke kas negara kah? Atau ke kantong pribadi? Orang dalam ini seringkali bukan sekedar membantu sistem pemerintahan, tapi mengatur di balik layar. Apalagi kalau urusannya berkaitan dengan cuan, mereka akan sumringah, tersenyum lebar begitu mendengar kabar ada kepala pemerintahan yang baru. Kenapa begitu? Karena kepala pemerintahan yang baru pasti datang dengan ide yang baru, dengan gagasan yang baru, dan di mata mereka itu artinya proyek baru. Dari situlah awal mula semua skenario dirancang. Rapat demi rapat, laporan demi laporan mulai dibungkus dengan bahasa manis dan angka-angka yang tampak indah. Kalau sang pemimpin kurang mawas diri, ia bisa dengan mudah
percaya pada orang dalam ini. Kenapa begitu? Karena mereka sangat lihai mengatur dan mengeksekusi setiap pekerjaan seolah profesional. Tapi ujungnya hati-hati ini kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan akan kelimpungan karena tanpa sadar ia sudah terjebak menjadi korban sistem si ordal ini. Makanya Pak, jangan asal iya-iya aja, jangan mudah percaya pada laporan yang rapih di atas kertas. Gunakan staf ahli bayangan, tim kecil yang berpikir independen untuk mengaudit setiap kebijakan-kebijakan dan berkas sebelum ditandatangani. Dan bila terbukti ada kejanggalan, jangan tunda. Segera bubarkan ordal itu. Karena kalau tidak, kebocoran uang negara akan semakin besar dan sistem pemerintahan yang baik itu akan hancur berkeping-keping dari dalam, bukan oleh musuh tapi oleh orang dalam. Dan ingat, membubarkan ordal itu bukan sekedar tindakan administratif, tapi itulah jawaban pertanyaan besar bangsa ini. Kalau reset Indonesia, di resetnya harus mulai dari mana? Jawabannya sederhana, bubarkan dulu ordalnya, karena selama ordal masih bercokol di pemerintahan, setiap kebijakan hanyalah ulang-ulang dari skenario yang lama dengan aktor yang berganti-ganti. Tapi naskahnya tetap sama. Pernahkah pemirsa paham Islam bertanya, kenapa kejujuran finansial sering kalah oleh kepentingan-kepentingan politik? Jawabannya karena sistem lebih menghargai hasil, bukan prosesnya. Yang penting proyek selesai, bukan bagaimana cara proyek itu selesai. Padahal kejujuran bukan soal hasil, tapi soal perjalanan. Dan contoh terbaik dari mereka yang berani berkata, kami salah, kami mengakui kesalahan, tapi kami juga mau memperbaikinya. Itu jauh lebih mulia daripada menyembunyikan kebenaran di balik dokumen yang indah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran tidak akan membuatmu rugi walaupun untuk sementara terasa berat. Maknanya jelas, transparansi bukan ancaman tapi pelindung dari kehancuran moral bangsa. Relevansinya untuk kita, setiap laporan, setiap pengeluaran, setiap keputusan adalah bagian dari amanah publik, dan setiap amanah yang tidak dijaga akan menjadi beban sejarah. Dulu ketika korupsi disebut penyakit bangsa, kita marah. Sekarang istilahnya mulai halus nih. Inefisiensi, misalokasi, cost overrun, dan besok-besok kalau dibiarkan ia mungkin akan dianggap budaya. Tapi saya percaya bangsa ini masih punya akal sehat dan hati nurani. Masih ada pemimpin dan rakyat yang mau berkata, cukup sudah permainan di belakang layar. Hari ini kita mulai audit dari hati agar besok kita tidak perlu lagi mengaudit dengan air mata rakyat. Nilai yang ingin saya tekankan sederhana, kejujuran itu bukan sekedar moral tapi infrastruktur bangsa. Contohnya negara-negara maju dengan menekan korupsi bukan dengan slogan tapi dengan sistem yang terbuka. Setiap tender, setiap kontrak dapat dilihat oleh publik secara transparan.
karena bagi mereka kepercayaan adalah aset nasional. Lalu bagaimana aksi kita? Dorong transparansi, dukung lembaga-lembaga yang berani terbuka, dan tanamkan pada anak-anak kita. Kejujuran itu bukan pilihan, tapi kejujuran itu adalah fondasi hidup. Seperti biasa, tarik nafas perlahan. Bayangkan sahabat paham Islam, sebuah bangsa di mana laporan keuangan dibuka seperti cahaya pagi, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang perlu ditakuti, setiap angka adalah cerita keringat rakyat. Setiap laporan adalah cermin keadilan, pegawai negeri tersenyum, bukan karena disuruh, tapi karena bangga melayani bangsanya sendiri. Semakin jujur sebuah sistem, semakin damai hati orang-orang di dalamnya. Semakin jujur sebuah sistem, semakin damai hati orang-orang di dalamnya. Dan semakin kita berani mengungkapkan kebenaran, semakin Allah melindungi bangsa ini dari keburukan yang tersembunyi. Sahabat paham Islam, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Ordal mungkin hanya istilah, tapi maknanya adalah luka yang harus disembuhkan bersama. Audit transparan bangsa dimulai bukan dari ruang sidang, tapi dari ruang hati. Mari jadikan kejujuran bukan sekedar wacana, tapi menjadi sebuah budaya. Jadikan transparansi bukan sekedar slogan, tapi peradaban. Saya Andri Hardiansah, kita bukan sekedar bicara, kita sedang membangun sebuah kesadaran. Mudah-mudahan kita disayangi Allah, dan saya bangga kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.